tujuan kita di dalam hidup itu apa? Secepatnya kita gariskan tujuan hidup kita apa. Kalaulah tujuan hidup kita itu sama dengan apa yang digariskan sama pencipta kita, maka mudah-mudahan identitas kita yang asli itu kita dapatkan. Tapi kalau tujuan kita masih belum seperti itu, maka inilah yang menjadi krisis dalam hidup kita. Kita akan mencari banyak tujuan, menguji coba tujuan hidup kita, yang akhirnya kita justru akan kecewa itu semua. Kenapa? Ternyata apa yang selama ini kita jadikan sebagai tujuan, itu sama sekali tidak bisa menjadi harapan dan tujuan yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Amma ba'du. Senang sekali malam ini teman-teman semuanya kita duduk di angin yang sepoi-sepoi ya, di malam hari setelah berbagai macam kegiatan dari pagi ya. Saatnya kita rileks sejenak sebelum kita bobok ya. Kita bicara hal-hal yang berkenaan tentang kita bersama, hal-hal yang penting untuk kita ketahui, sharing bersama, keluh kesah kita bersama, saling kita menasehati. Dan saya ucapkan terima kasih dalam hal ini kepada teman-teman Teduh Community dan semua yang telah berkolaborasi bersama, sehingga daripada akrab juga yang telah berkolaborasi bersama sehingga terwujudnya acara sharing time kita pada malam ini, untuk healing time juga, yang untuk ya kita bicara hal-hal yang penting dan perlu dalam kehidupan kita. Dan khusus momen malam ini di momen tahun baru Islam ya. Tahun baru adalah saatnya kita membuka lembaran-lembaran baru dalam kehidupan. Saya ingin membuat sebuah analogi begini. Kalau misalkan teman-teman jalan di jalan tol, sudah ada yang pernah naik jalan tol ya? Naik kita di jalan tol, itu jalan tol akan ada tanda penomoran kilometer berapa ya. Begitu juga setiap jembatan yang ada dikasih tahu ini adalah jembatan sungai apa gitu, dikasih tahu ya, dikasih tahu itu semua. Bayangkan kalau seandainya jalan tol yang seperti itu, mirip kemana kita pergi, bentuknya sama, lurus begitu, tanpa ada tanda dan rambu-rambu sedikit pun ya. Kalian bisa tahu nggak, kita bisa tahu nggak ini sejauh mana sudah kita melangkah? Kita nggak akan bisa tahu itu sejauh mana kita melangkah. Tapi ada belokan, ada tanjakan, turunan, tambah lagi dengan adanya penomoran lagi setiap itu. Tanda-tanda rambu-rambu itu adalah untuk membuat pengingat bagi kita sejauh mana udah kita melangkah. Itu dalam space, tempat ya. Begitu juga kita bicara tentang waktu, time. Time itu juga perlu kepada tanda, perlu kepada penanda, perlu kepada penomoran, supaya kita tahu sejauh mana, selama mana, bukan sejauh mana ya, selama mana sudah kita melangkah nih ya. Maka datangnya tahun baru ya, itu adalah penomoran terbaru untuk lembaran kehidupan kita yang baru juga sebenarnya. Kalau teman-teman tanya begini, Ustadz, itu sebenarnya kita pakai itu yang 2025 atau 1447 gitu ya. Yang sebenarnya penomoran yang benar itu yang mana, Ustadz ya? Kita nanya ini kepada yang menciptakan tahun itu, dia mau pakai nomor apa? Nomor 2025 atau 1447? Kita lihat firman Allah, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard ya. Sesungguhnya bilangan ya, bulan di sisi Allah itu adalah 12 bulan. Oke? Syuhur itu 12 bulan, itu adalah ketetapan daripada Allah. Setahun itu 12 bulan. Itu bukan kesepakatan bersama ya, kesepakatan pemerintah Indonesia, bukan. Itu memang ketetapan dari Allah. Terus bulan yang mana Ustaz kita ambil? Allah bilang, pencipta itu bilang sendiri, yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu linnas. Mereka tanya sama kamu wahai Muhammad tentang hilal, tentang bulan hilal ya, hilal yang kadang dia kecil kemudian membesar dikit-dikit, besar jadi purnama kemudian kecil lagi dan hilang. Itu dulu orang Arab nanya sama Nabi gitu.
Mereka tanya, kok hilal seperti itu gitu ya. Setiap bulan seperti itu. Mereka nggak punya penafsiran saintifik tentang itu. Lalu mereka tanya sama Nabi. Lalu Nabi pun dikasih informasi sama yang pencipta langsung ya. Yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka tanya sama kamu itu wahai Muhammad tentang hilal itu, bulan sabit ya. Qul hiya mawaqitu linnas. Jawab wahai Muhammad, itu adalah pewaktu bagi manusia. Ya, pewaktu bagi manusia. Jadi kalau begitu saya punya pewaktu, saya itu adalah jam, kemudian di atas itu ada bulan lagi. Nah, jadi penghitung waktu yang dikasih tahu sama pencipta kita itu apa? Bulan itu, hilal itu. Jadi setiap hilal, makanya kita menghitung bulan itu dengan hilal. Itulah pewaktu sebenarnya bagi manusia di sisi Allah. Setiap 12 kali bulan itu mengitari bumi, maka itu datanglah waktunya setahun. Nah, kita juga datang tahun baru seperti ini ya, tahun baru setelah 12 kali bulan mengitari bumi ini, maka datanglah waktu namanya setahun. Ini penanda bagi kita teman-teman, kalau selama mana sudah kita ini, selama mana sudah kita melangkah, berapa waktu sudah kita melangkah dalam hidup, apakah masih ada permasalahan dengan identitas kita? Apakah masih ada permasalahan dengan tujuan kita? Apakah masih ada masalah dengan diri kita sendiri sebelum kita cari masalah sama orang? Ya, masih adakah masalah dengan harga diri kita sebelum kita buat harga diri orang lain? Ya, dalam ilmu psikologi dikatakan bahwa orang yang nggak punya harga diri, maka dia nggak mampu menghargai orang lain. Ya, orang yang masih ada masalah dengan dirinya sendiri, maka dia akan bermasalah dengan banyak orang. Tapi pada saat orang yang dia tidak punya masalah dengan dirinya sendiri, maka dia akan mampu bahkan memikul masalah orang lain. Ya, jadi kita ingin dong dalam hidup kita tidak mau jadi masalah bagi orang. Bahkan sebisa mungkin kita menjadi orang yang menyelesaikan masalah orang lain, bermanfaat bagi orang lain. Sebagaimana sabda Nabi kasih tahu kepada kita, khairun nas anfa'uhum linnas, ya. Sebaik-baik manusia itu adalah yang paling berguna bagi orang lain. Bukan masalah sebaik-baik mukmin. Hebatnya Nabi kita bilang ya. Ini masalah bukan psikologi dan ajaran Islam saja, tapi ini bagi manusia loh. Ini rumusan hadis Nabi ini adalah untuk manusia. Khairun nas, sebaik-baik manusia, bukan sebaik-baik orang mukmin ya. Bukan sebaik-baik orang mukmin, siapapun dia, kafirkah dia, musyrikah dia, agnostikkah dia, ateiskah dia, misalkan, tapi dia berguna bagi orang lain, dia akan dipandang baik loh. Kalau kita berguna, apalagi seorang mukmin. Maka Nabi bilang berguna, bermanfaat bagi orang lain, ya. Maka krisis identitas kalaupun kita hadapi seperti dikasih tahu sama Rofi tadi ya, bahwa kita tidak bisa memungkiri bahwa setiap kita memang sedang mencari identitas kita, ya. Kita sedang mencari tujuan kita, apalagi kita yang masih muda. Itu bukan masalah problem bahwa kita belum jelas lagi konsep diri kita, itu bukan sebuah problem, bukan. Saya mau kasih tahu teman-teman bahwa ada sebuah rahasia dikasih tahu oleh ulama Islam begini. Para ilmuwan Islam kasih tahu dalam sejarah Nabi dulu, itu yang paling cepat masuk Islam dan mau menerima ajaran Nabi Muhammad itu orang tua-tua atau anak muda. Ya? Siapa yang lebih duluan accept, mau langsung menerima ajaran Islam itu? Apakah orang tua atau anak muda? Anak muda. Ya, anak muda loh. Yang tua-tua itu setelah belasan tahun Nabi berdakwah, udah ditaklukkan Mekah, baru mulai masuk Islam, ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang muda-muda ini yang lebih duluan. Kita tahu yang paling muda misalkan Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar juga masih sangat muda, 30-an tahun umur beliau masih ya. Kemudian juga Sa'ad bin Abi Waqqas masih belasan tahun, begitu juga
Mus'ab bin Umair juga masih muda-muda sekali, Bilal juga masih muda sekali ya. Mereka itu adalah sahabat-sahabat Nabi yang duluan masuk Islam. Itu secara kita ditinjau oleh para ilmuwan Islam itu, lihat bahwa ini kenapa justru anak muda loh yang paling cepat menerima hal yang baru. Ya kan, di kalangan orang jahiliyah masa itu, ajaran Nabi Muhammad hal yang baru nggak pernah didengar loh. Kenapa rahasianya sama anak muda? Karena anak muda masih mencari identitas diri loh. Mereka ada merasa yang selama ini mereka dapatkan itu kurang nyaman. Ada hal yang salah. Ada yang salah di sekelilingnya. Dia ingin mencari sesuatu yang lebih baik. Ya, mencari sesuatu yang lebih baik. Kita nggak memungkiri teman-teman di samping kita, orang-orang dekat kita, itu ada yang salah dengan kita. Kadang, ya, ada yang salah. Menggambarkan kehidupan pada kita, ada yang salah kadang. Menggambarkan kehidupan. Memberikan penilaian terhadap kita kadang juga ada yang salah. Makanya kita ingin mencari itu. Maka anak muda lah merupakan umur kita yang masih muda adalah kita paling mudah untuk menerima sesuatu yang lebih baik. Ya, maka identitas kita ingin mencari yang lebih baik. Oke, nah itu nggak ada salah di situ. Ya. Nah, ini rahasianya sejak masa Islam awal dulu sudah seperti itu. Makanya mereka dengan mudah menerima Nabi Muhammad SAW. Dan ketika mereka menerima Islam dalam hidup mereka, mereka betul-betul klop dengan inilah identitas saya yang benar. Ketika identitasnya betul-betul didapatkan dengan benar dan baik dalam sebuah keyakinan ajaran yang paripurna, itulah kemudian pengorbanan dimulai. Ya, pengorbanan dimulai. Orang yang sudah memiliki identitas yang benar dan dia yakin dengan identitas dia itu, maka dia akan siap berkorban dan dia harus hidup merdeka. Karena orang yang merasakan tidak merdeka dalam hidupnya, ya dia tidak akan bisa mampu untuk mengekspresikan identitasnya. Makanya kenapa terjadi hijrah, ya? Terjadi hijrah ke Madinah. Hijrah ke Madinah itu terjadi karena identitas saya selaku seorang muslim itu enggak merdeka. Orang yang punya identitas yang jelas anti dengan penindasan. Anti dengan suatu yang sifatnya adalah tidak menghargai harga diri kita. Kita anti dengan itu. Kenapa? Saya punya identitas jelas dalam hidup saya. Maka terjadilah hijrah. Kenapa? Hijrah itu terjadi pada saat identitas Islam Muslim itu nggak diakui, nggak diberikan kebebasan. Maka Nabi suruh hijrah kemana? Pertama hijrah. Yang pertama hijrah justru bukan Nabi Muhammad loh, teman-teman. Yang pertama hijrah siapa? Karena hijrah itu terjadi bukan ke Madinah dulu, udah terjadi ke Habsyah. Habsyah itu luar negeri loh, ke negeri Ethiopia sekarang. Bayangkan dari Madinah menuju Ethiopia melewati laut. Apa arti naik laut pada masa itu? Sekarang aja kalian kalau pergi ke Pulau Aceh, ada yang takut pergi ke Pulau Aceh ya. Padahal kita sudah punya boat yang pakai mesin. Bayangkan dulu nggak ada boat pakai mesin loh. Hanya memakai boat yang sangat primitif sekali, ya, mengarungi samudra yang sangat luas. Demi apa? Kebebasan. Ya, karena kita punya identitas yang jelas. Nah, jadi teman-teman, kita mau cari identitasnya di mana rencananya nih? Di mana kita mau cari identitas kita? Kita mau cari yang sudah komplit, teruji, atau kita mau cari sendiri identitas sampai kita menemukannya? Kalau kita mencari yang belum teruji identitas kita, maka kita tidak cukup umur untuk itu. Makanya banyak orang yang akhirnya gagal. Kenapa? Sampai akhir hidupnya identitasnya masih belum jelas. Ya. Kita ingin mencari identitas yang paripurna, yang jelas dan sudah teruji. Islam menawarkan itu. Islam menawarkan identitas ini. Kamu mau cari identitas format seperti apa? Makanya orang mukmin itu ya disebut dalam Al-Qur'an adalah nafsul mutmainnah, yaitu jiwa yang tenang. Kita nggak tenang kalau identitas kita nggak pasti, nggak jelas. Tujuan kita belum jelas, konsep diri kita masih belum jelas, kita masih
mempedulikan dan orang lain masih menggambarkan konsep kita. Orang lain yang mendesain konsep kita. Orang lain yang mendesain apa tujuan kita. Enggak. Allah yang ngasih itu semua. Pencipta kita udah ngasih sama kita. Identitas hidup kita, seperti apa kita, siapanya kita. Bahwa kita adalah ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ya, contoh ya, Allah kasih tahu ya. Bahwa kita ini ibadur rahman. Kita ini adalah hamba Allah, Tuhan yang Maha Penyayang. Maka dia seperti apa? Yamshuna 'alal ardi hauna. Ketika dia berjalan di atas bumi ini, maka dia itu berjalan dengan teduh, sopan, santun orangnya, ya. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau ada orang-orang yang ngoceh, ngomong yang enggak jelas sama dia, qalu salama. Dia hanya mengatakan peace, salam. Lewatin aja, ya, enggak perlu harus dianggap itu. Oh, saya jelas kok siapa saya gitu. Saya sudah jelas. Saya sudah tahu diri saya siapa gitu. Orang ngoceh itu nggak ngaruh sama saya. Orang mau menghina saya itu nggak ngaruh sama sekali. Nggak ngaruh itu semua. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ya, kalau ada orang-orang jahil ngomong entah apa gitu. Kadang kan sering ya dalam hidup kita banyak masalah, energi kita itu terkuras hanya gara-gara apa? Orang salah menilai saya. Orang salah nilai saya. Dia bilangin saya ini, saya bukan begitu. Kita pikirkanlah malam hari. Kita nggak bisa tidur malam hari. Karena apa? Dia salah nilai saya. Kok bisa dia ngomong gitu sama saya? Betul-betul energi hidup kita terkuras. Ya, hanya untuk itu. Allah sampaikan, orang-orang ibadur rahman itu orang-orang yang udah jelas jadi hamba Allah yang Maha Pengasih itu. Dia ada, I am belong to Allah. Saya ini adalah milik Allah. Kalau ada orang yang gitu, qalu salama. Ya, yang dia ucapkan saja bye, ya, nggak ada urusan dengan saya itu, nggak ada urusan dengan itu semua, ya, saya sudah jelas konsep diri saya. Maka teman-teman, Islam ini telah menyiapkan konsep dalam konsep identitas pada diri kita itu sudah sangat jelas. Udah tinggal ambil aja. Tujuan hidup kita sudah jelas disampaikan di dalam Islam juga, ya. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Emangnya kalian pikir, kata Allah, kalian ini aku ciptakan sia-sia dan kalian ini enggak akan kembali padaku, kata Allah. Emangnya mikir gitu? Ya. Kalian itu diciptakan sia-sia, aku ciptakan kalian sia-sia, kata Allah. Ayah sabun nas an yutraka sudah. Emangnya manusia ini dingira kalau mereka itu dibiarin aja gitu? Ya. Enggak, semuanya ada tujuannya, teman-teman. Nah, maka tujuan kita di dalam hidup itu apa? Secepatnya kita gariskan tujuan hidup kita apa. Kalaulah tujuan hidup kita itu sama dengan apa yang digariskan sama pencipta kita, maka mudah-mudahan identitas kita yang asli itu kita dapatkan. Tapi kalau tujuan kita masih belum seperti itu, maka inilah yang menjadi krisis dalam hidup kita. Kita akan mencari banyak tujuan, menguji coba tujuan hidup kita, yang akhirnya kita justru akan kecewa itu semua. Kenapa? Ternyata apa yang selama ini kita jadikan sebagai tujuan itu sama sekali tidak bisa menjadi harapan dan tujuan yang sebenarnya. Ada yang bilang begini, ya. Pada saat engkau memasukkan Allah dalam hidupmu, maka engkau akan mendapatkan atau engkau dianugerahkan sesuatu yang jauh di luar ekspektasi kamu gitu. Ada masalah dengan kita pada saat kita dalam hidup itu rumusan tentang Tuhan Allah itu enggak masuk di dalam rumusan kita dalam hidup. Allah itu jadi entah nomor berapa gitu. Setiap ada masalah, yang duluan kita ingat apa? Yang duluan kita ingat itu justru nomor HP teman gitu. Siapa ya? Siapa? Kita lupa akan memasukkan Allah di dalam hidup kita. Ini bukan menjudge ya, tapi kadang begitu. Padahal Nabi kita, Nabi Muhammad kasih tahu kita, kalau seseorang dari kalian ada kehilangan sendal atau putus tali sendalnya di tengah jalan, minta sama Allah. Putus tali sendal kita ya.
lagi jalan, jangan duluan kira minta sama teman beli yang baru di mana toko sendal. Sebelum itu semua minta sama Allah loh. Betapa dalam hal yang seremeh-temeh sekalipun, ya, Nabi kita itu ngajarin buat Allah itu nomor satu dalam hidup, dalam setiap hal kita, ya, supaya jelas, ya. Dan pada saat itulah, ya, disampaikan bahwa pada saat kita menjadikan Allah itu dalam rumusan hidup kita itu menjadi nomor satu, maka Allah akan menganugerahkan kepada kita beyond the expectation. Jadi bahkan di luar dan menjangkau jauh daripada ekspektasi kita, bahkan itu Allah berikan. Nah, jadi teman-teman, ya, ini poin yang penting yang ingin saya sampaikan. Poin pertama yang penting yang ingin saya sampaikan bahwa, ya, identitas kita itu, ya, tidak bisa jauh daripada kita sendiri ngakuin kalau kita ini ibadur rahman loh. Saya ini hamba Tuhan loh. Hamba Allah. Jadikan Allah itu adalah bagian terpenting dalam kehidupan kita, walau dalam masalah seremeh-temeh apapun. Pada saat teman-teman, ya, pada saat kita nggak mampu menjadikan Allah itu andalan kita dalam hal yang seremeh-temeh apapun, maka Allah akan negur kita dengan masalah yang besar loh. Saya mau ulang, ya. Pada saat kita nggak mampu menjadikan andalan kita Allah dalam hidup, Allah akan negur kita dengan masalah yang besar dalam hidup. Baru kita sadar setelah itu. Emangnya mau ditegur dengan palu atau ditegur dengan gini? Gini nih, ditegur dengan dicolek atau dihempas. Ya. Orang yang nggak sadar dengan dicolek, maka dia akan dihempas. Dihempas baru sadar, oh iya ya. Ya. Maka yuk sedari awal. Ya. Nah, kita nggak akan lepas loh siapapun dari kita, ya. Dari itu. Nah, baik. Sisi yang terakhir yang ingin saya sorot, poin yang terakhir adalah, teman-teman, dalam kita mencari identitas kita, ada catatan penting adalah siapapun yang dia tidak mampu memiliki harga dirinya, maka akan menjadi krisis identitas. Sebagaimana Rofi tadi sampaikan juga, ya. Harga diri kita itu kita dapatkan dari mana? Harga diri itu kita dapatkan dari kemampuan kita melakukan yang benar dalam hidup, ya, yang benar dalam hidup. Kalau kita melakukan yang salah dalam hidup, ya, maka kita akan terus krisis harga diri. Orang tahu tidak kita melakukan yang salah. Masalahnya bukan pada orang tahu nggak, ya, penting saya buat salah tapi orang tahu kok. Bukan masalah itu loh. Kita bicara masalah identitas diri loh. Ya. Kalau kita melakukan yang benar, kita akan memiliki harga diri. Karena harga diri itu yang paling tahu siapa? Orang lain kita. Ya kita lah. Kalau seandainya dalam hidup terus-menerus kita bersalah, melakukan yang salah, kita harga diri kita itu tercabik-cabik, terkoyak-koyak. Kita sendiri tahu itu, sadar. Oke, lalu sesuatu yang benar itu gimana maksudnya, Ustaz? Melakukan yang benar menurut apa gitu? Standarnya apa sih itu supaya itu benar? Ya. Standar orang, standar mama, standar orang tua kita, standar guru kita, standar apa gitu? Kalau kita menggantungkan yang benar kita lakukan pada standar orang, selalu orang akan punya standar yang berbeda. Yang benar yang dimaksud, yang kita lakukan menjadi harga diri kita itu adalah yang benar menurut yang memiliki standar pasti, statis dia sifatnya. Jelas, tidak berubah. Pencipta kita. Ya. Dialah Tuhan yang meletakkan standar benar salah dalam hidup. Jadi kalau kamu mampu melakukan dalam hidup sesuatu yang benar sesuai dengan standar pencipta, kamu akan punya diri. Tapi pada saat engkau melakukan sesuatu dalam hidup itu salah dengan standar pencipta, ya, harga diri kita tidak ada. Kita tidak akan memiliki harga diri. Terserah orang tahu kita bersalah atau tidak. Kita sendiri tidak sadar, tidak memiliki harga diri itu. Nah, maka supaya ini terwujud, ya, kiat-kiat apa yang mungkin hari-hari bisa kita lakukan untuk merecovery
harga diri kita itu yang nanti menjadi identitas diri kita juga adalah, pertama adalah teruslah bergerak. Bergerak apa artinya? Bergerak adalah terus kita dalam hari itu punya sesuatu yang baru yang kita lakukan. Bergerak terus, jangan diam. Ada aktivitas yang terus kita lakukan. Ada penelitian dibuat pada orang-orang yang mendaftarkan diri nge-gym gitu. Banyak loh teman-teman ikut nge-gym. Ya, ikut nge-gym. Padahal nge-gym itu udah bayar, yang capek siapa? Kita capek, bayar lagi ya. Bukannya mestinya kita bayar biar orang lain yang capek ya. Biasanya gitu kan, saya bayar, kamu yang kerja ya, saya duduk aja gitu. Ini enggak, udah bayar, kita pula yang capek. Kok mau gitu ya? Kok mau gitu? Karena gym itu ternyata secara psikologinya itu dia mengandalkan gerak dan sebuah harapan baru. Nge-gym itu orang nampak bergerak, plus ditambah lagi ada harapan baru di situ. Ini nampak kilonya 100 ya. Insya Allah nih dalam berapa bulan turun 20, 10 gitu ya. Ada harapan-harapan ini loh. Maka dengan gerak itulah harapan itu diwujudkan. Nah itu dia dalam ilmu psikologinya. Dengan gerak harapan diwujudkan, bukan dengan diam harapan diwujudkan. Kalau kita diam punya harapan, aku punya harapan gini, harapan itu banyak. Tapi kamu diam, itu nggak benar. Tapi dengan bergerak harapan itu diwujudkan. Nah, maka terus bergerak. Pada saat engkau mampu bergerak, ya, pada saat itu kamu punya harapan baru. Buatlah harapan baru. Maka di situ kita harga diri kita mulai kita perbaiki. Nah. Kemudian kiatnya adalah apa lagi? Kiatnya adalah berbuatlah sesuatu yang sifatnya di samping benar seperti kita katakan tadi, tapi dia itu berimpact. Punya impact. Pada saat kita melakukan sesuatu punya impact pada orang lain, kita merasa kita punya harga diri. Sesuatu yang berimpact. Ya, berimpact pada orang. Maka teman-teman, apapun kiat kita dalam komunitas, teman-teman dekat kita ingin memberikan sesuatu yang berguna sesuai kemampuan kita, lakukan itu. Walaupun sifatnya berapa dibayar, enggak, kamu bisa berikan impact enggak? Bisa memberikan sebuah pengaruh enggak? Bisa memberikan sebuah yang berguna enggak sama orang? Udah, itu sayanya loh. Bukan masalah kamu itu mau kasih harga berapa, tapi sayanya mau begitu, ya. Saya ingin memberi. Dengan memberi itu saya bahasanya ya, saya merasa saya berharga, saya ini harga diri saya baik, harga diri kita baik. Nah, begitu teman-teman yang dimuliakan Allah ya. Dan yang terakhir adalah berbuatlah sesuatu itu dengan tulus. Coba kita belajar ya. Buat sesuatu itu dengan tulus. Ya. Tersiksa hidup ini pada saat kita banyak aktivitas dalam hidup, kita nggak bisa tulus di situ. Saya nggak bisa tulus di sini, nggak bisa ikhlas di sini nih, ya. Itu menyiksa hidup loh, ya. Kalau banyak pekerjaan kita nggak bisa ngikhlasin gitu, ya. Itu nyiksa sekali hidup kita, ya. Tapi pada saat banyak pekerjaan yang kita lakukan, aktivitas kita lakukan, itu kita bisa seikhlas mungkin. Walaupun berbayar loh, tapi kita bisa melakukan setulus mungkin, itu harganya beda. Harga diri kita naik, harga pekerjaan juga kita akan jauh berbeda. Ya. Sekian mungkin sharing awalnya. Kalau ada pertanyaan ataupun diskusi dari teman-teman atau barang yang menambahkan bahkan, kita persilakan. Sekian Rofi.